kita bahas dulu Manchester City dan Pep Guardiola yang punya know-how, punya cara untuk menavigasi situasi menuju ke akhir sebuah musim yang begitu panjang, dan siapa menyangka justru sekarang di momen ini mereka punya potensi untuk bisa mengunci FA Cup dan juga Premier League. Sebelumnya sudah ada Carabao Cup. Aldi Bawazir. Ya, siap. Kemudian esok harinya diperlihatkan bagaimana cara untuk mengatasi pressure, bagaimana cara untuk bisa tampil baik dalam kondisi harus mengejar tim yang sudah sangat superior di musim ini. Manchester City second half bertemu dengan Chelsea, Ryan Cherky take over, O'Reilly luar biasa, dan outcome-nya ada kemenangan yang membawa situasinya sekarang justru sangat mengancam untuk Arsenal. So, buat City mau udah, come on, mau pakai pembahasan apa? City udah pasti menang lawan Chelsea. Wah. Udah pasti menang lawan Chelsea, ya kan? Pastilah 3-0. Apalagi kalau bagi di babak 2 tadi ya. Babak pertama, City tuh kayak, ayo Chelsea lu nanti gimana? Sok. Babak kedua, training ground. Stamford Bridge menjadi training ground bagi City. Nyaman banget, santai banget. Cherky, enak banget. Ajaib tuh anak. Ajaib banget. Yang menarik, cuman babak kedua buat gue itu udah City akan nggak senyaman itulah City. akan nggak senyaman. Cuma babak kedua buat gue City menunjukkan sebagai tim yang Milik City. milik City, mau juara, ngejar Arsenal kayak hello Arsenal, hello, udah gitu lagi. Tapi gue ngeliat Rosenior kayaknya bisa jadi ada potensi. Gue kan tadinya selalu menggambarkan dia masih ketemu Natal lah. Untuk di tahun ini ketemu Natal setidaknya. Tapi kalau Enggak, ngeliat Jal. performa kayak begini, nggak nyampe ketemu Natal atau di musim berakhir, gue rasa ada potensi dia di Depak lagi nih. Karena menurut gue performa udah jauh menurun. Natal Dan udah lewat tuh. Natal yang 2026 mas, Oh, yang akhir tahun nanti nih. Karena kan dia datang awal tahun. Tapi menurut gue ngeliat performa terus menurun. Satu-satunya kemenangan yang mereka raih dalam periode belakangan cuma lawan Aston Villa, walaupun itu kemenangan yang impresif juga. Tapi performa menurun dan ada project yang harus dijaga menurut gue. Apa itu? Babak pertama lumayan nggak Chelsea? Karena City-nya belum Kan? Iya kayak jalan juga. Jadi City-nya belum Kukurela bisa bagus banget. berkembang. Tapi ini Sama. bukan pelatih yang bisa ngejaga para pemain lah menurut Bisanya gue. apa sih ini pelatih? Cole Palmer pun Dibanding kalau Palmer lumayan. dibanding musim-musim Enggak lah, Cole Palmer sebelumnya. menghilang lah di babak kedua. Hilang. Babak kedua semua hilang babak pertama. Dalam artian Cole Palmer pun banyak dikaitkan dengan tim kepindahan ke United. Ini Bener deh, main situasi ke yang MU menurut deh. gue harus segera berakhir. Jangan sampai ada pemain tuh ngerasa ini nggak yakin sama apa yang dibangun sama Estevao Songo. senior. Ini susah ngejaganya menurut gue. semua ngerasa Nggak yakin itu sama yang ngomong pelatih. siapa ya? John Terry kalau nggak salah. Apa? ya? Ngomong apa? Iya, JT ngomong apa namanya? Gue nggak pernah lihat Chelsea kayak nggak ada jiwa gitu. Iya, Ini kan bener. dikenal sebagai tim yang selalu bikin sulit lawan gitu kan. Apapun hasil pertandingannya gitu ya, tapi mereka nunjukin gritnya tuh ada gitu. Ini sama sekali ya nggak kelihatan gitu loh. Mereka mencoba dan blunder-blunder pemain-pemain terbaik. Gol ketiga itu kan blunder banget dari Caicedo. Itu kan hal-hal yang harusnya nggak bisa dilakukan oleh tim udah sekelas Chelsea gitu. Walaupun memang mereka ups and downs-nya banyak banget ya. Dalam perjalanannya bisa tampil bagus banget, bisa ngalahin Barcelona 3-0, bisa Musim ini tuh ya. musim ini juga. Maksudnya banyak hasil-hasil yang mereka layak menang dengan permainan yang begitu bagus, tapi kok bisa juga tampil yang sama sekali kayak nggak ada nyawanya gitu ya. Itu yang kemarin terjadi. Udah gitu tampil di kandang sendiri pula gitu. Kalau untuk hasil kemarin sih, kalau jadi fans Chelsea ya nggak termaafkan sih ya. Walaupun terbungkus oleh yang penting Arsenal gak juara gitu kan. Apakah itu main benar doang. merasakan seperti itu? Kayaknya nggak juga sih. Mereka Iya, kesel enggak juga lah. ya. Maksudnya lo kalah kalau 1-0 tapi lo ngotot. Ini kan enggak gitu loh. Ya, Lo udah kalah bener. 3-0, kalahnya kayak lu nggak ada perlawanan. Ini tim 3 pertandingan terakhir ngalahin pimpinan klasmen, ngalahin juara bertahan, ngalahin juara dunia. Clean sheet semua. Clean sheet semua, 9 gol, 5 pemain berbeda yang cetak gol. Artinya ya selama lo dipegang Guardiola, makanya kenapa gue bilang City tetap punya peluang menjadi juara, dia menjadi kandidat juara di awal musim, murni karena Guardiola. Karena dia bisa ngutak-atik tim, dia bisa ngebangun tim, dia nggak peduli kehilangan siapapun di timnya, ada efek goyang dikit, tapi dia cepat untuk bisa balikin kapal itu untuk bisa mulus lagi gitu. Ada ups and downs, tapi ya nggak lama gitu loh. Dalam apa downnya tuh nggak lama, langsung bisa bounce back. Rotasi pemain semuanya tuh bisa nunjukin kualitas. Ya gue layak dibeli, mahal. Ya karena gue bisa nunjukin itu. Awal-awal kita masih mempertanyakan Cherky, lalu Doku, lalu Savinho. Reinders di awal main bagus tapi habis itu hilang. Tapi kan cepet kan Guardiola untuk ngubah timnya untuk bisa stabil. Gue harus mainin siapa? Even Kovacic kemarin dimainin lagi gitu kan. Dia butuh pemain-pemain yang know-how dalam mengejaran ini nih, dan Guardiola selalu bisa
nggak mengecewakan lah dalam run in gitu. Dan April selalu menjadi momen dia gitu. Bulan terbaik Pep Guardiola. Gue kan pernah mencoret City dari perburuan gelar, yaitu di bulan Desember ke Januari waktu itu. Dan gue bilang, menurut gue waktu itu gue mencoret mereka karena jaraknya udah 8 poin dan City banyak performa, dan ironisnya waktu itu lawan Chelsea juga gue inget ada gol dari Enzo Fernandez di menit terakhir 1-1 di bulan Januari. Itu jarak 8 poin, tapi ada 2 pemain yang menurut gue bikin mereka relevan lagi buat perburuan gelar gitu, yaitu Semenyo dan juga Gehi. Pembelian di bulan Januari. Gue rasa itu yang bikin City kembali relevan dalam perburuan gelar, karena kalau nggak ada mereka, gue nggak ngeliat mereka bisa memangkas jarak sampai saat ini dengan tabungan poin yang pertandingan yang mereka punya. Jadi menurut gue ada faktor Guardiolanya itu benar, tapi Guardiola juga cepat sadar kalau pemain yang didatangkan di musim panas belum bisa secepat itu buat balikin mereka ke title race. Karena datangnya 2 pemain yang proven di Premier League, baru mereka bisa ngerasain ini lagi. Jadi gue rasa Apa ya, kalau soal City udah pasti pujian doang sih sekarang gini. Lu mau pakai sistem apa, itu bisa. Waktu lawan Arsenal build up dari belakang, dari bawah. Jangan dikejar, di shielding aja, sukses. Lawan Chelsea build up jelek dari bawah, di press sama dia, kesalahan lagi. Dapat tuh gol Doku ya. Iya, Doku kan akhirnya colong. Mereka tuh udah punya berbagai macam cara, dan gak cuma itu, mereka lu bilang know how untuk eksekusinya. Tapi kalau sampai Arsenal gagal juara, menurut gua nggak lepas dari omongan Pep Guardiola. Karena tadi over kalau Mas Aru nyalahin Bang Aldi soal yang udah begini-begini, tapi kalau gua nyalahin Guardiola yang udah ngomong. Kok nyalahin? Ini faktor yang bikin Arsenal goyang. Di match sebelum lawan Wolves, Guardiola bilang Arsenal itu best team in the world. Yes. Sekarang juga masih ngomong Masih terjadi. Masih terus Tapi ditambah-tambahin faktor tuh. yang bikin Nggak ada yang jagoin City pas kelawan Arsenal. Dia ngomong gitu lagi kan barusan? Iya, bahkan gue udah menang sekali, tapi kayaknya kalau menang 2 kali susah deh bagi gue. Dia udah ngomong gitu. Tapi lawan Wolves, itu pecutan yang paling dalam menurut gue bagi mindset Arteta. Karena Wolves pada saat itu poinnya cuma 11 atau 12, dan lu bisa nahan imbang Arsenal dari situasi 2 gol tertinggal. Gimana bisa lu tim terbaik yang dikatakan oleh Pep Guardiola, tapi lu ditahan sama tim terburuk. Jadi menurut gue, gravity of the moment dari situasi itu bikin keadaan tuh berubah drastis bagi Arteta. Mas, lu kan paling bijak nih. Skenario-nya apa biar Arsenal tetap menang? Tetap juara? Gue sih mati-matian imbang sama City sih. Di Etihad imbang sama City. Dan untuk Pep Guardiola ini kesempatan luar biasa untuk kembali bisa meraih title dengan penampilan kemarin, terutama yang bikin kita semua penasaran halftime team talknya seperti apa, karena ini benar-benar merubah penampilan dari City di babak kedua. Mereka lebih punya purpose dan akhirnya ada outcome 3 gol yang tercetak, dan sekarang Audio Jungle.